Pertama, jadi perempuan, nah itu sholat Jumat itu hukumnya mubah. Jadi boleh, tapi nggak lazim. Sebenarnya nggak lazim di kita. Tapi dalam fikih itu boleh. Ya memang ada perempuan yang sholat Jumat gitu, tapi itu mubah. Gitu ya, itu dalam fikih mubah. Jadi dia boleh ikut boleh Jumatan boleh gitu ya. Tapi tidak masalah. Sekarang kan yang lagi kontroversi itu Az-Zaitun ya. Khotibnya mau perempuan katanya gitu ya. Ada aja gitu. Ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang sujud sahwi. Nah, sekarang adalah waktu-waktu yang dimakruhkan sholat atau yang sebaiknya di situ tidak sholat. Faslun, ini satu pasal. Wa khamsatu awqatin, dan ada 5 waktu la yusolli fiha, tidak sholat dalam 5 waktu itu illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang mempunyai sabab. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Itu yang pertama. Wa inda tulu'iha, dan ketika terbit matahari, hatta tatakamala, sampai terbitnya sempurna, wa tartafi'a, dan tinggi, qadra rumhin, setinggi tombak gitu ya. Wa idastawat, dan ketika matahari berada di atas kepala, di atas persis, hatta tazula, sampai tergelincir, wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghribasy syamsu, sampai matahari terbenam. Wa indal ghurubi, dan ketika matahari terbenam, hatta yatakamala, sampai sempurna ghurubuha, terbenamnya. Nah, ini ada beberapa waktu. Nah, di sini 5 ya. Lebih dirincikan lagi. Tapi kalau di hadis itu 3 gitu ya. Jadi tidak boleh sholat kecuali sholat yang mempunyai sabab. Sholat yang mempunyai sabab. Nah, sholat yang mempunyai sabab itu sholat yang karena sesuatu lalu kita sholat. Misalnya kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu namanya sholat yang mempunyai sabab. Sholat karena terjadi gerhana. Nah, itu sholat karena terjadi gerhana. Nah, itu adalah sholat yang mempunyai sabab. Tapi kalau sholat yang tidak punya sabab, ya misalnya sholat mutlak gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Gitu ya. Jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat lagi. Nah, setelah sholat subuh itu tidak ada sholat. Nah, di sini ada yang memahami yang pertama itu tidak ada sholat itu ya memang tidak ada sholat sunat ba'da subuh. Nah, tapi ini sudah umum ya. Kedua, ada juga paham bahwa setelah sholat subuh itu tidak ada sholat lagi, kecuali nanti sholat, kalau di kita disebutnya sholat syuruk, sholat isyraq, atau sholat duha. Nah, di antara jeda itu tidak ada sholat, kecuali sholat yang punya sabab. Jadi kalau misalnya pas ba'da subuh, gitu ya, ba'da subuh, kemudian karena satu dan lain hal, misalnya bapak keluar atau subuhnya di rumah, gitu kan, kemudian datang ke masjid, ada satu keperluan, gitu ya, misalnya datang 5:30, iya 5:30 itu kan ba'da subuh ya, atau menjelang jam 6, karena masuk ke masjid, maka kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, itu boleh, karena itu adalah sholat yang punya sabab, sholat yang punya. Tapi kalau tidak ada sabab, tiba-tiba sholat, nah itu tidak bisa, sholat mutlak misalnya gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Atau misalnya setelah wudhu,
Setelah wudhu, kita pada sholat subuh, kita baca Quran, lalu batal wudhunya. Nah, kita mau wudhu lagi. Nah, setelah wudhu itu kan ada sholat syukrul wudhu. Nah, itu boleh karena itu sholat yang mempunyai sebab. Atau misalnya gerhana. Nah, gerhananya terjadi pukul ba'da subuh. Jamnya ba'da subuh. Nah, maka di situ diperbolehkan sholat gitu ya, karena dia adalah sholat yang mempunyai sabab. Nah, kemudian hukumnya sholat di 3 tempat ini memang di sini tidak disebutkan sampai tingkatan haram gitu ya. Jadi tukrohu tahriman gitu ya, menurut sebagian adalah makruh tahrim dan menurut sebagian adalah makruh tanzih. Jadi makruh tahrim itu adalah sesuatu yang diharamkan tapi tidak sekuat yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Ya, jadi tapi lebih baik ditinggalkan saja. Jadi lebih baik ya kita tidak sholat kecuali sholat yang ada sababnya. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, kemudian setelah terbit kemudian naik sedikit. Nah, gitu ya. Wa inda tuluiha hatta tatakamala wa tartafi'a, sampai mataharinya naik sedikit baru kemudian di situ boleh sholat. Nah, yang di kita adalah sholat isyraq. Nah, makanya kan waktu syuruk, waktu syuruk itu nanti sholatnya 10 menit lagi. Ya, tapi memang di jam-jam digital itu bunyinya pas syuruknya gitu ya. Jadi itu jam bunyi kalau jam sekitar jam 6 itu adalah bunyi bahwa itu adalah jam terbit matahari. Nah, kalau sholatnya itu kan tulisannya di situ 10 menit lagi. Jadi sholat syuruknya adalah 10 menit lagi. Sholat syuruk ini ada yang berpendapat itu sholat syuruk, ada yang mengatakan itu sholat duha ya. Karena memang di hadisnya Rasulullah tidak menyebutkan sholat apa. Jadi siapa yang sholat subuh kemudian duduk berzikir, di situ zikir, baca Al-Quran dan sebagainya sampai gitu ya, sampai terbit matahari gitu ya. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala ibadah haji. Nah, itu jadi Rasulullah tidak menyebutkan sholatnya. Nah, sholat syuruk atau sholat isyraq itu adalah penamaan dari para ulama. Nah, kemudian yang kedua itu tidak boleh sholat ketika matahari tepat berada di atas kepala. Nah, jadi mungkin sebelum duhur sekitar 10 atau 15 menit lagi. Kecuali sholat yang ada sababnya. Jadi kalau kita datang misalnya mau sholat duhur atau mau sholat Jumat, nah gitu ya, maka kemudian di situ kita boleh sholat tahiyatul masjid karena itu sholat yang ada sababnya, karena kita sebab masuk ke masjid maka kita sholat. Tapi kalau kita sholat mutlak, nah di situ itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Ya, jadi biasanya kan ada yang amalannya menunggu sholat Jumat itu sholat sunat. Ada yang baca Quran, ada yang zikir gitu kan, ada yang wirid, ada yang sholat, biasa sholat sunat, memperbanyak sholat sunat. Nah, kalau sudah menjelang duhur, sudah dekat, itu lebih baik sholat sunatnya diberhentikan dulu gitu ya, supaya tidak masuk ke dalam waktu yang makruh. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah habisnya sholat asar sampai terbenam matahari itu sampai sempurna. Artinya antara antara asar dan maghrib. Nah, di situ tidak ada sholat, tidak ada sholat lagi. Termasuk kalau dalam hadis itu adalah nanti di bab jenazah tidak boleh menguburkan jenazah di 3 waktu itu. Jadi pas terbit matahari, pas matahari di atas kepala gitu ya, yang cirinya adalah kita tidak ada bayangan, berarti itu matahari di atas gitu. Nah, kemudian pas terbenam matahari, nah di situ tidak ada sholat dan jenazah tidak boleh dimakamkan. Di situ ada, kalau di dalam hadis itu salah satu hadis disebutkan katanya jemaah sekalian,
Karena ketika terbit dan terbenam matahari itu adalah ketika setan berkeliaran. Jadi terutama pas menjelang malam ya, pas terbenam matahari. Nah itu setan di situ berkeliaran. Nah makanya kalau di dalam kitab-kitab tasawuf jamaah sekalian, kalau pagi-pagi itu kan ada sholat syuruk ya, sholat isyraq. Itu biasanya setelahnya itu sholat 2 rakaat namanya sholat isti'adzah. Ada namanya sholat isti'adzah. Itu adanya memang kalau di kitab fikih mungkin nggak ada pun jarang gitu ya, itu yang sholat ini. Tapi kalau di kitab-kitab tasawuf ada. Kalau pengamal-pengamal tarekat saya lihat itu di tulisan-tulisan dan pengamalannya memang mengamalkan itu. Jadi sholat syuruk, kemudian sholat namanya sholat isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Karena pada saat itulah setan sedang keluar begitu ya. Jadi mungkin kalau pagi itu dia dari bergentayangan dia kemudian, tapi intinya sedang berada di ruang di udara ini gitu ya, seperti itu. Jadi kalau malam apalagi itu adalah ketika setan pada keluar. Nah makanya kan di surah Al-Falaq itu kan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita gitu ya. Jadi memang kalau kita mengkaji di beberapa ayat Al-Qur'an ya, sihir dan sebagainya itu memang malam, dia dijalankan pada malam hari gitu ya. Nah ini jadi di 3 saat itulah tidak boleh sholat. Pertanyaannya kenapa sih tidak boleh sholat? Memang itu tidak ada alasannya Pak. Itu di hadis ya, perintahnya seperti itu saja gitu ya. Kita mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu 3 tempat yang tidak boleh sholat dan tidak boleh menguburkan jenazah. Nah ini tentang 3 waktu itu. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Iya. Kalau kita mau perjalanan jauh, Iya. Sholat? Oh, sholat safar. Iya. Sholat safar. Nah biasanya sebenarnya sholat safar itu ada ya, sholat safar itu ada. Biasanya kalau di kita itu sholat safar itu yang mau ibadah haji, ya itu. Jadi sebenarnya kalau kalau mau bepergian jauh ada sebenarnya sholat, gitu ya. Makanya dulu saya pernah menyampaikan kalau kita cari terutama di kalangan ulama-ulama sufi itu hampir semua kegiatan kita ini ada sholatnya gitu. Ada sholatnya, artinya kalau di ulama itu tadi sholat isti'adzah, mau bepergian ada sholat safar gitu. Kemudian menjaga iman supaya iman kita ini tidak hilang, ada sholat hifdil iman gitu ya. Ada bahkan supaya mohon maaf kotoran buang air kecil kita itu, kita kan nggak tahu ya, kalau kita buang air kecil itu jangan-jangan kita ada yang kecipratan sedikit gitu. Itu ada namanya sholat kafaratul baul gitu ya. Kalau di tasawuf itu banyak sholat sunat gitu. Nah cuma kalau di fikih, di kitab-kitab fikih memang itu tidak disebutkan, tidak dibahas, hanya sholat-sholat sunat yang populer di kita gitu ya. Nah kalau ulama fikih biasanya mereka berpikirannya begini, ya udah sholatnya sholat mutlak saja, tapi nanti ada doa, nah gitu kan, doanya baru di dalam, nah isinya gitu. Jadi sholat safar itu ada Pak. Jadi sebelum kita bepergian jauh, biasanya bepergian jauh sholat safar itu yang peluang, bukan peluang ya, di situ dikhawatirkan kita meninggal gitu. Kalau ininya ya, jadi yang bepergian yang kira-kira jauh biasanya begitu, maka kemudian sholat safar dan menginfokan ke tetangga. Ada hadis yang mengatakan
hadisnya itu lafaznya man aroda ayyusafiro falyu'lin jarahu. Saya awalnya lupa ya, falyu'lin jarahu gitu ya. Jadi siapa yang akan bepergian jauh maka hendaklah memberitahu tetangganya. Ada yang seperti itu. Ya, termasuk itu tadi sholat gitu ya. Jadi sholat safar bisa dilakukan kalau perjalanan kita relatif jauh. Tapi kalau hanya ke depan saya kira tidak perlu sholat safar gitu. Ya. Iya. Ya, kalau itu masuknya ada sabab, itu bisa. Iya. Jadi yang penting sholatnya yang ada sabab. Nah di situ bisa. Tapi kalau yang tidak ada sabab, gitu, di situ kemudian sholat, nah maka itu yang tidak diperbolehkan. Masih ada sama sekali? Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Apakah kita di rumah sholat ya bisa tahu seperti sholat Jumat itu waktu maksudnya harus kita sholat sebelum itu bagaimana sebenarnya? Iya. Karena ada dengan drama katanya setelah sholat Jumat di rumah bisa Iya. Baik, pertama, jadi perempuan, nah itu sholat Jumat itu hukumnya mubah. Jadi boleh, tapi nggak lazim. Sebenarnya nggak lazim di kita. Tapi dalam fikih itu boleh. Jadi kalau saya pernah menemukan di mana ya, itu ya memang ada perempuan yang sholat Jumat gitu, tapi itu mubah, gitu ya, itu dalam fikih mubah. Jadi dia boleh ikut, boleh Jumatan boleh, gitu ya. Tapi tidak masalah. Sekarang kan yang lagi kontroversi itu Az-Zaitun ya. Dia khotibnya mau perempuan katanya gitu ya. Ada aja lah itu. Ngaco. Baik, jadi itu. Nah kemudian yang kedua, nah ini tentang kalau kita sholat munfarid, tidak hanya perempuan, kita sholat munfarid di rumah, gitu ya. Apakah kita harus menunggu yang berjamaah di masjid atau tidak? Ini sebenarnya kalau dari sisi fikih, ini dari sisi fikih Pak. Kalau dari sisi fikih, ketika sudah masuk waktu sholat, maka di situ sudah bisa sholat. Itu sudah bisa sholat. Nah, tapi biasanya kalau di kitab-kitab tasawuf, ini etika. Etika apa? Kok di masjid lagi Jumatan atau di masjid lagi sholat berjamaah, kita sholat di rumah sendiri. Nah itu etikanya kurang bagus gitu. Jadi kalau dari sisi fikih, dari sisi hukum masuk, begitu adzan itu sholat sudah boleh. Gitu. Tapi biasanya kalau di kitab-kitab tasawuf itu kurang etis gitu ya. Jadi kalau kita sholat munfarid di rumah, tunggu selesai yang berjamaah di masjid. Karena kurang etisnya, di masjid berjamaah, kok kita sholat sendirian, itu secara etika nggak bagus katanya begitu. Jadi makanya tunggu selesai yang di masjid berjamaah, kemudian kita sholat munfarid seperti itu. Jadi itu dari sisi etika saja. Ya etika itu kan, cuma etika ini kadang-kadang memang tidak ada ukuran standar. Jadi itu masalah hati aja ya, masalah hati ini pantas tidak. Jadi kalau ulama-ulama tasawuf memang mengukurnya itu gitu ya. Jadi sepertinya ini tidak pantas. Sama kayak misalnya wudhu ya, dulu kita udah membahas air wudhu itu kalau dalam tuntunan para ulama tasawuf itu sebaiknya jangan dielap gitu. Jadi kalau kita sudah wudhu jangan dielap, supaya kering jangan dilap, biarkan kering sendiri air wudhu gitu ya, karena itu dianggap sebagai air yang berkah gitu ya, berkah. Itu Pak, jadi secara etika saja, secara etika. Nah jadi kalau kita mau sholat munfarid misalnya karena satu dan lain hal, nah itu
Kalau bisa ya tunggu aja dulu yang sholat jamaah di masjid gitu. Jadi karena kurang pantas katanya di masjid jamaah kita sholat sendiri di rumah seperti itu. Baik, masih ada? Kalau kita lanjutkan ya. Nah ini tentang 5 waktu ya yang tidak boleh sholat di situ makruh. Nah kemudian ini sholat jamaah, wa sholatul jamaati dan sholat berjamaah, sunnatun muakkadatun itu sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu hukumnya dalam madhab Syafi'i, Pak. Kalau madhab Hambali wajib. Luar biasa ya, kalau kita bermadhab Hambali sholat berjamaah ini wajib. Jadi kalau Bapak nggak sholat jamaah, kita nggak sholat jamaah, dosa gitu ya. Karena apa? Karena ada hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, jadi ada orang tidak berjamaah, kata Rasulullah, akan kami bakar kampung mereka. Nah ini menunjukkan bahwa berjamaah itu wajib. Nah tapi dalam madhab Syafi'i tidak sampai wajib, ini hanya sunnatun muakkadatun, sunnah yang muakkad, yang sangat kuat. Wa alal makmumi, dan bagi makmum ayyan bial iktimam, supaya wajib atau berniat menjadi makmum dunal imam, tanpa imam. Nah di sini ada ikhtilaf. Kalau di kitab ini disebutkan yang wajib itu adalah niat makmum, gitu ya. Imam itu tidak wajib, karena kalau makmum itu tidak diniatkan berjamaah, maka dia tidak jadi berjamaah. Nah kemudian wayajuzu, tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib itu imam, gitu ya. Karena apa? Kalau imam tidak niat imam, itu maka jamaahnya bisa batal semua. Batal bukan sholatnya, tapi yang batal adalah jamaahnya. Gitu. Jadi kalau kita sedang sholat berjamaah itu ada 2 masalah. Pertama berjamaahnya, yang kedua adalah sholatnya, gitu ya. Nah maka jadi karena kalau ada satu hal itu dianggap tidak sah, maka yang tidak sah itu apanya? Gitu. Itu perlu dilihat lagi. Ya, kalau syarat berjamaahnya yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tetap sah, tapi berjamaahnya tidak sah. Dalam arti ya jadinya sholat munfarid seperti itu. Wa yajuzu, dan boleh ayyatammal hurru, yang merdeka itu mengimami bil abdi, gitu ya, dengan kepada hamba sahaya, mengimami hamba sahaya, wal balighu, dan yang balik, bil murahik, dengan yang murahik. Jadi murahik itu anak yang hampir balik, gitu Pak. Anak yang hampir balik. Jadi tingkatannya itu kan ada, kalau dalam fikih itu pertama adalah atiflu, anak kecil. Jadi anak kecil ya usia mungkin sekitar 3 tahunan gitu ya, 3 tahun 4 tahun. Nanti setelah itu ada namanya at-tamyiz, mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Mungkin itu sekitar usia 5 atau 6 tahun itu sudah bisa. Jadi ini perbuatan baik, ini buruk. Nah itu sudah bisa gitu ya. Jadi dia logikanya sudah jalan. Nah nanti menjelang balik, pemahaman baik dan buruknya sudah bagus, kemudian tapi dia belum balik. Kalau laki-laki itu belum mimpi basah, gitu ya. Maka di situ namanya itu murahik. Murahik itu menjelang balik. Nah itu namanya murahik. Nah jadi itu yang merdeka, gitu ya. Nanti mengimami hamba sahaya, kemudian yang balik mengimami murahik. Wala tasihu, dan tidak sah qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak sah bermakmumnya seorang laki-laki kepada perempuan, wala qari'un bi ummiyin, dan orang yang bisa membaca kepada yang ummi. Nah, artinya yang bacaannya lebih bagus. Baik, sampai sini dulu ya.
Jadi tidak sah seorang laki-laki itu bermakmum kepada perempuan. Nah, ini ada satu hadis, Pak. Biasanya ini hadis disalahgunakan oleh orang tanda petik yang liberal ya, yang mengatakan bahwa seorang laki-laki itu boleh bermakmum kepada perempuan karena hadis, ada satu hadis gitu ya di situ. Jadi sebenarnya hadis itu ada satu keluarga sahabat, di situ seorang janda atau suaminya nggak ada gitu kan. Kemudian berjamaah, si ibunya itu berjamaah dengan anak-anak, gitu kan. Si ibunya berjamaah dengan anak-anak, kemudian si ibunya ini jadi imam. Jadi imam, anaknya kebetulan ada yang laki-laki. Gitu. Jadi sebenarnya itu kasusnya adalah yang bermakmum itu anak masih kecil, dia bermakmum kepada ibunya, gitu ya, seperti itu. Tapi kemudian dalam beberapa pemikiran yang liberal itu berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh bermakmum kepada perempuan, seperti itu. Memang kadang-kadang ini pelintiran-pelintiran hadis, kalau kita tidak lihat konteks dan lengkapnya, gitu ya, narasi hadis itu biasanya akan salah kesimpulannya seperti itu. Jadi tidak boleh, gitu ya, tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Nah, begitu juga ada kan yang dinamakan dengan banci. Nah, ada banci. Di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, ada pesantren yang menampung banci ya. Nah, dalam konsep fikih dalam berjamaah, jadi banci itu posisinya ada di tengah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, banci, perempuan. Berarti gimana? Laki-laki itu si banci ini boleh bermakmum kepada laki-laki. Nah, si perempuan itu boleh makmum kepada banci, gitu. Si makmum boleh makmum, si perempuan boleh makmum kepada banci. Cuma banci dalam fikih itu adalah, mohon maaf, yang punya alat kelamin dua. Itu namanya banci dalam fikih. Kalau yang di kita biasanya kan ada ya di jalan-jalan itu bencong, kita melihat bencong. Itu bukan banci dalam fikih. Dan ini kesalahpahaman umum, Pak, umum. Saya bertanya ke mahasiswa, hampir semua jawabannya bahwa itulah banci gitu. Jadi bukan, dalam fikih itu banci itu adalah yang punya dua alat kelamin, itu namanya banci. Kalau dia alat kelaminnya laki-laki bergaya perempuan, itu laki-laki dalam fikih gitu. Atau perempuan gayanya tomboy, gitu, kalau laki-laki itu perempuan. Gitu ya, makanya kan artis yang pernah jadi tadinya laki-laki jadi perempuan ketika meninggal kemarin kan kontroversi. Sebenarnya nggak kontroversi, semua ustadz komentarnya sama, dia harus dimakamkan menurut aturan laki-laki karena dia bukan perempuan gitu, dia adalah laki-laki. Tapi kan dia berpesan gitu, seperti itulah ya. Jadi begitu. Jadi alat kelaminnya apa? Itulah dia hukumnya. Walaupun kelakuannya seperti perempuan. Kalau alat kelaminnya laki-laki ya tetap laki-laki gitu. Dihukumi laki-laki, meninggal diperlakukan laki-laki, orangnya orang laki-laki gitu. Itu namanya banci. Kalau punya kelaminnya dua, baru itu namanya banci gitu ya. Nanti aturannya apa? Lihat kalau buang air kecil, dia dari mana? Nah, berarti itu yang dihukumin. Kalau keluarnya dari alat kelamin perempuan, maka berarti dia nanti dihukumin perempuan. Itu kalau itu banci yang ghair muskil. Tapi kalau keluar kadang dari alat laki-lakinya, kadang dari alat perempuannya, itulah yang banci yang posisinya di tengah-tengah itu. Nah, itu ada hukum tersendiri, Pak, dalam sholat, dalam waris, dan dalam ini ada hukum tersendiri kalau bancinya yang seperti itu, yang punya alat kelamin dua dan dua-duanya berfungsi. Itu ada hukumnya tersendiri dalam fikih. Nah, kemudian wala qari'in bi ummiyin, yang membaca Al-Qur'an yang bacaannya bagus dengan yang ummi. Jadi ya bacaan bagus diukur dengan yang mau berjamaah gitu. Jadi bukan ukurannya
standar umum, bukan. Jadi kalau yang mau jamaah ada 5 orang, nah yang 5 orang itu kira-kira siapa yang bacaan Qur'annya paling bagus, nah itu yang jadi imam, bukan yang paling pintar ilmu agamanya. Tuh, jadi yang pertama standar dalam imam adalah aqra'uhum Qur'anan, orang yang paling bagus bacaannya kepada Al-Qur'an, bukan yang paling alim ilmu agamanya. Gitu. Jadi imam itu yang paling bagus fasih baca Qur'annya, itu yang paling duluan. Nah, kalau sama-sama fasih, sama-sama bagus, baru ilmu agamanya. Nah, gitu kan, baru ilmu agamanya. Ilmu agamanya sama usianya, mana yang lebih tua, gitu kan. Jadi itu ukurannya seperti itu. Jadi kalau imam itu yang didulukan adalah yang bacaannya bagus. Ya tentu idealnya yang ilmunya juga cukup. Tapi kalau ada yang bacaannya bagus dengan yang ilmu agamanya juga bagus, tapi misalnya bacaannya fasih yang tadi yang pertama yang jadi imam gitu. Itu kalau dalam sholat fardu. Tapi kalau sholat jenazah itu yang diutamakan keluarga. Nah, gitu kalau sholat jenazah. Gitu. Jadi kalau sholat jenazah itu walaupun keluarga itu bacaannya kurang bagus, tapi kalau sholat jenazah itu di situ tanda petik aturannya beda. Diutamakan adalah keluarga, gitu ya. Walaupun misalnya di situ ada kiainya, ada ustadznya, gitu kan. Itu kalau ada keluarga yang mau jadi imam silahkan. Itu kalau sholat jenazah. Maka saya pribadi kalau sholat jenazah di sini biasanya saya tawarkan ke keluarganya, gitu kan, tawarkan. Tapi kalau sholat maghrib misalnya ya, kalau ini mohon maaf saya nggak menawarkan ke semuanya gitu, gitu. Jadi ke orang-orang tertentu yang saya tawarkan. Tapi kalau sholat jenazah saya menawarkan ke keluarganya, silakan. Kalau mau jadi imam silakan. Dulu pernah ada yang putranya ya masih SMA jadi imam, itu nggak masalah kalau sholat jenazah. Jadi lebih afdol ya kalau orang tua anaknya tentu gitu ya. Itu yang lebih utama kalau untuk sholat jenazah. Kenapa? Apanya? Oh ya nggak apa-apa. Maksudnya kalaupun dia maju, bacaannya misalnya bacaan Qur'annya ini kurang bagus, tapi ingin mimpin sholat jenazah itu nggak masalah, gitu. Jadi kalau sholat jenazah, jadi sholat jenazah nggak apa-apa. Makmumnya itu fasih bacaannya, tapi ada keluarga misalnya anaknya yang ingin jadi imam, tapi bacaan Qur'annya masih kurang bagus, nggak apa-apa. Kalau sholat jenazah itu dia mimpin sholat jenazah. Tapi kalau sholat jamaah fardu beda aturannya seperti itu. Jadi yang qori dan umi dan standarnya memang bacaan ya itu ya. Di antara jamaah yang mau sholat, jangan ukur standar umum. Kalau standarnya qori internasional di Masjid Nurul Huda, jangan-jangan nggak ada yang layak jadi imam gitu. Kalau standarnya qorinya qori internasional gitu ya. Jadi antara kita aja yang mau jamaah 10 orang, kira-kira 10 itu siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya, itu yang jadi imam. Bukan yang paling tahu ilmu agama, itu bukan. Kriteria pertamanya adalah aqra'uhum Qur'anan gitu. Jadi kalau sama-sama fasih baru dicari siapa yang lebih pintar ilmu agamanya. Ilmu agamanya sama, baru dicari yang lebih senior gitu ya usia. Nah, kemudian wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu. Wa ayyu mawdi'in, dan di tempat manapun di masjid shalla si makmum itu sholat fil masjid, sholat si makmum itu di masjid bi sholatil imam gitu ya, dengan mengikuti sholat imam fihi di dalam masjid, wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia mengetahui sholatnya imam, ajza'ahu, itu sholatnya itu mencukupi malam yataqaddam alaihi, selagi dia tidak mendahului imam. Nah ini sebenarnya fikih itu kan aturan minimal ya Pak, aturan. Jadi kalau ada, tapi ini jangan diamalkan ya. Kalau ada orang berjamaah, misalnya ini kan kita sudah saf 3 saf, tiba-tiba ada orang berjamaah di belakang, gitu.
Nah itu sebenarnya kalau dalam fikih itu cukup. Dalam arti dia apakah jamaah? Ya masuk, gitu. Tapi tidak mendapat tentu keutamaan, tidak mendapat keutamaan. Tapi secara aturan fikih itu cukup. Cukup itu artinya jamaahnya sah, dianggap sah. Cuma mungkin nilai pahalanya, nah itu kan itu persentase. Makanya kalau posisi, tapi tentu yang paling utama adalah menertibkan saf dan sebagainya. Wa in shalla fil masjidi, dan kalau imam sholat di masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, dan makmum sholat di luar masjid, qariban minhu, dekat dari imam, wa huwa alimun bi sholatihi, dan makmum itu tahu sholat imam, wala hailun, dan tidak ada penghalang, hunaka jaza, maka itu adalah boleh. Saya baca di kitab perbandingan. Jadi kalau masjid itu 2 tingkat, ya seperti masjid ini ya, masjid kita 2 tingkat, kemudian ada yang sholat berjamaah di bawah, dan masjidnya tidak ada lubangnya. Ini kan kayak masjid kita kan nggak ada ya. Biasa kan ada yang di tengah-tengahnya itu bolong. Nah, maka saya baca di 4 madhab itu sholatnya tetap sah, sholat berjamaahnya yang di bawah, walaupun tidak tembus, gitu ya, tidak tembus ininya, tidak ada lubang ke sini, selama dia masih bisa mengikuti gerakan imam. Artinya speakernya masih jalan, gitu ya. Tapi kalau speaker di tengah sholat kemudian putus, nah, itu udah bisa mengikuti imam lagi, maka putuslah sholat berjamaah. Itu kalau masih di dalam satu bangunan, bahasa fikihnya gitu. Jadi satu bangunan, walaupun ada 2 tingkat, maka itu boleh sholat berjamaah selagi masih bisa mengikuti gerakan imam. Nah maka kalau dulu, zaman dulu, itu ada yang suka mengencangkan suara imam kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Itu kalau dalam fikih namanya mubaligh, Pak. Jadi kalau di kita kan mubaligh itu orang yang ceramah ya. Mubalighnya siapa nih? Maulidan gitu. Kalau dalam fikih, mubaligh itu orang yang ngencengin itu. Di Istiqlal kalau nggak salah masih ada ya di Istiqlal itu. Jadi kalau imam misalnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah itu untuk mengeraskan supaya kedengaran. Biasanya kan imam pelan ya, imam itu pelan. Tapi mungkin kalau zaman sekarang kalau udah pakai speaker, saya kira tidak perlu ada mubaligh gitu. Kecuali kalau tiba-tiba di tengah sholat speakernya putus. Nah itu kalau ada di lantai bawah itu bisa ada yang jadi mubaligh. Nah itu namanya mubaligh dalam fikih, yang menyampaikan suara. Nah itu sah. Ikhtilaf itu terjadi ikhtilaf. Jadi tadi kalau satu bangunan ada 2 tingkat, sholat di dua-duanya itu sah, walaupun tidak ada lubang, tidak kelihatan gitu, imamnya tidak kelihatan tapi terdengar itu. Mulai ikhtilaf itu terjadi kalau sholatnya itu ada penghalang. Jadi sholat di sini jamaah, nah terus ada jalan, dia sholat di rumah sebelah, gitu kan, atau di sana sebelah di rumah. Nah itu ikhtilaf di situ, gitu ya. Ada yang mengatakan sah, ada yang tidak. Tapi selama sholatnya itu nyambung, kayak misalnya Idul Adha, Idul Fitri, kan suka ke jalan ya kita. Nah kalau sholatnya nyambung, itu masih sepakat semua madhab itu adalah sah. Tapi kalau sudah kepotong, misalnya ada selokan, nah itu sudah ikhtilaf di situ, gitu ya. Tapi kalau masih nyambung terus ke belakang sampai ke kuning misalnya gitu kan. Nah itu sholatnya itu tetap sah, gitu kan, selama masih nyambung ke belakang. Nah ini tentang sholat berjamaah, gitu ya, aturan sedikit tentang sholat berjamaah. Baik, ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Salat. Ya. Syarat sholat berjamaah itu adalah di satu tempat, gitu. Jadi di satu tempat. Jadi kalau kita bermakmum ke Istiqlal, kita di rumah di Kedaung nggak bisa, gitu ya.
Tapi dia harus satu tempat. Tempatnya itu bukan tempat virtual, tapi tempat ya fisik, tempat asli di sini, gitu ya. Jadi makanya kan kemarin ketika COVID itu kan ada yang berpendapat sholatnya masing-masing di depan rumah, nah, gitu kan. Jadi sholat di depan rumah, nanti imamnya kan kalau kita mungkin di sana gitu kan imam. Jadi supaya nggak berdekatan, sholat di depan rumah. Nah itu artinya itu harus satu tempat. Tapi kalau dia bermakmum kepada virtual, TV, radio dan sebagainya itu tidak sah. Itu sepakat ulama. Kalau ikhtilaf itu kalau satu tempat tapi terpisah oleh selokan, oleh jalan, nah baru itu ikhtilaf di situ. Itu karena masih satu tempat seperti itu. Ya, depan. Iya, itu masuk. Maksudnya di Masjidil Haram, di dekat di wilayah Masjidil Haram. Iya. Ya itulah yang masuk wilayah ikhtilaf itu ketika saf itu terpotong oleh sesuatu gitu. Nah di situ terpotongnya oleh jalan, oleh sungai, nah itu mulai ikhtilaf di situ ulama gitu. Tapi kalau nyambung itu sepakat boleh gitu Pak. Nah mungkin itu ngambilnya yang boleh, yang karena ada juga yang madhab yang berpendapat kalau misalnya di belakang masjid kita ada sungai lewat, nah lalu sholat di seberang sungai ini ada yang jamaah ikut ke sini, itu ikhtilaf ulama. Gitu, ada yang mengatakan itu sah, ada yang tidak, berjamaahnya bukan sholatnya ya, berjamaahnya. Jadi ya kalau di Mekah itu kan umumnya orang bermadhabnya lebih fleksibel mungkin ya, ya jadi. Iya. Yang jadi masalah jamaah itu tempatnya, Pak. Tempat kita sholatnya. Ya, selama dalam satu tempat, nah maka itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah terpisah oleh sesuatu, gitu karena itulah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Dan nanti di Mekah atau di Madinah juga itu ikhtilaf para ulama memaknai hadis kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Pertanyaannya apakah di Masjidil Haram saja atau di Mekah secara keseluruhan? Artinya kalaupun sholat di masjid lain selain di Masjidil Haram pahalanya sama enggak? Nah itu memang ikhtilaf ulama. Ada yang berpendapat semua tempat di Mekah dimanapun kita sholat pahalanya 100.000 kali sholat di tempat lain. Di Madinah juga sama ikhtilaf gitu. Ada yang memaknai Masjid Nabawi, ada yang memaknainya adalah kota Madinah. Jadi artinya kalau memaknai kota Madinah, di sebelah manapun kita sholat selama itu kota Madinah, maka pahalanya adalah 10.000 kali disolat di masjid yang lain. Gitu. Makanya yaitu tadi dia sholat di toko ya. Gitu, karena dia mungkin memahaminya ya sama aja, pahalanya juga besar. Maka kalau di Mekah itu ya kita kalau ngambil ini ya perbanyak sholat gitu ya, diperbanyak sholat sekalipun misalnya jarak ke Masjidil Haramnya karena jauh dan sebagainya. Di hotel itu perbanyak ibadah yang ini adalah sholat di situ. Nah ini jadi tadi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi walaha ila hunaka gitu ya. Jadi tidak ada penghalang. Jadi kalau misalnya sholatnya sampai membludak keluar masjid, nah maka pintunya itu dibuka. Tapi kalau masih satu bangunan, masih satu gedung, itu tanpa ada sambungan ini pun tetap sah. Itu tadi contohnya ya, lantai satu ini masjid 1, 2 gitu ya. Nah maka walaupun tidak ada penghubung gitu, tapi suara masih kedengeran, maka sholat yang di bawah itu adalah tetap sah. Tapi kalau sudah di luar bangunan, nah ini kalau ada penghalang itu jadi tidak sah gitu Bang. Jadi kalau masjidnya cuma satu lantai misalnya kan, kita sholat berjamaah di bawah, tapi ditutup semua, jadi tidak kelihatan. Nah, maka yang ikut itu adalah tidak sah di situ.
Ini tentang berjamaah. Baik, masih ada yang ditanyakan jamaah sekalian? Iya. Ya? Ya. Saya masih dengar, terus sholat sunnah kita hukum bagaimana? Hukum? Iya. Ya, misalkan ikutin ceramah Ustaz, buka saja, langsungnya di belakang, itu bagaimana? Iya, nggak masalah. Hukum, cuma begini. Jadi ada di beberapa kitab, artinya ya saya kalau menyebutkan kitab itu karena memang ya para ulama menulis di situ, gitu ya. Ketika saya mengatakan ada di kitab-kitab, artinya itu adalah referensinya ke ulama. Nah ini ada yang ulama-ulama itu banyak yang berpendapat kalau itu kajian ilmu, nah itu biasanya lebih utama itu sholat sunnah yang macam gini itu tidak dulu gitu, Pak. Itu lebih. Bahkan ini kalau yang mungkin kalau di kita nanti disebut ekstrim ya. Itu kalau pengajian gini, itu sholat isanya kalau misalnya pengajiannya sampai jam 8 sampai setengah 9 nanti aja sholat isanya begitu. Gitu, Pak. Di beberapa tempat karena memang di kitab-kitab disebutkan oleh beberapa ulama seperti itu. Jadi kalau misalnya kajian ilmu yang tidak bisa diputus, artinya ya udah sekalian gitu kan. Maka kemudian nanti diundur sholat isyanya ya. Karena ada hadisnya, Pak, ada hadisnya. Jadi Rasulullah pernah mengundur sholat isya karena ada satu dan lain hal seperti itu. Jadi saking pentingnya kajian ilmu dan pahalanya ya insya Allah katanya itu adalah artinya kita tidak ketinggalan pahala sunnah gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita sedang kajian ilmu, bahkan kan kalau kita melihat ritme Rasulullah itu kalau sudah sholat isya itu beliau itu kira-kira apa? Beliau kalau sudah sholat isya tidur, betul. Beliau kalau sudah sholat isya itu tidur kecuali kalau bincang masalah ilmu. Itu hadisnya begitu, Pak. Jadi Rasulullah itu beliau kalau sudah isya itu tidur, nanti bangun jam 2/3 yang kedua, sepertiga yang kedua itu ya mungkin jam 1-an ya, jam 2 atau jam 1. Nah nanti terus sampai menjelang subuh. Nah nanti menjelang subuh, nah ada tidur sedikit beliau, tidur yang posisinya piring begitu ya beliau itu, tapi tidak sampai membatalkan wudhu tidurnya. Nah itu tidur sebentar menjelang sholat subuh. Itu jadi beliau begitu. Jadi setelah isya itu beliau tidak ada kegiatan apa-apa. Beliau biasanya tidur. Kecuali ada masalah-masalah keilmuan gitu, masalah-masalah agama yang perlu penjelasan. Baru di situ beliau berbincang. Nah artinya itu di situ menjelaskan pentingnya ilmu. Nah, kalau di beberapa tempat itu pengajian begini nanti isanya jam 9, Pak. Gitu. Tapi mungkin kalau di kita terlalu ekstrimnya gitu kan. Wah, nanti macam-macam lah. Tapi memang begitu tuntunan para ulama seperti itu gitu ya. Jadi ketika mengkaji ilmu seperti ini, kemudian kita tidak sholat sunat qobliyah, insya Allah pahalanya tetap dapat gitu kan dari thalabul ilmu seperti itu. Ya kalau mau sholat sunnah ya dipersilahkan, tidak salah juga begitu maksudnya. Tapi tidak sholat sunnah pun karena kita thalabul ilmi ya itu tidak apa-apa. Seperti itu. Baik, kita cukupkan dulu sampai tentang bab sholat berjamaah. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.